Shalom semuanya, saudaraku. Apalagi lagi hujan. Sebenarnya bukan saya yang naik. Tiba-tiba terjadi musibah. Saya makan makanan tradisional Dayak, sambal. Ternyata lambung dan pencernaan saya, usus saya infeksi. Saya ke dokter, lalu dokter tawarkan untuk rapid antigen, saya bilang enggak deh. Nah, dokter bilang ini lambung sama ususnya infeksi kena sakit apa gitu. Lalu dia tawarkan obat mahal. Mahal ya obatnya ya, aku suntik. Oh enggak apa-apa, silakan aja dok. Maklum, wong sugih saudaraku. Enggak juga, bukan gitu. Maksud saya biar cepat. Kalau saya disuntik langsung di tangan saya itu obat bekerja, saya bisa on air. Saudaraku, saya bisa pimpin ibadah karena selama ini saya yang pimpin. Itu adalah setia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Banyak orang bicara gini saudara, mau mati buat Tuhan, mati keinginan, mati apa aja deh pinginnya kamu, gitu. Wah, menggebu-gebu sama Tuhan. Tapi terkadang itu Tuhan tuh uji hal-hal yang remeh. Seperti Sarah dengan Abraham. Itu hal-hal yang remeh, yang kecil-kecil itu menunjukkan karaktermu. Sifatmu tuh masih seperti gini. Gitu saudara. Cara Tuhan untuk menyatakan siapa diri kita itu dari hal-hal yang remeh. Jadi lebih baik kita menjaga sikap kita dari hal yang kecil. Karena kalau yang kecil ditumpuk itu bukan jadi besar, jadi kebiasaan saudaraku. Nah kebiasaan jadi pola, jadi habit, itu perilaku yang spontanitas akan keluar. Saudaraku. Nah disitulah jati diri kita aslinya seperti itu. Mari saudaraku kita siapkan untuk Meet Big Service ini, kita mulai memperdalam iman kita. Tapi sebelumnya saya untuk terakhir saya pimpin di hari Jumat, selanjutnya saya akan berdiam diri, Tuhan panggil saya masuk ke persekutuan dengan Tuhan. Waktunya agak lama saudaraku, nanti saya akan bergumul kembali sama Tuhan karena saya baru dapat perintah tadi siang, gitu saudara. Tapi terlepas dari itu saya ingin menyelesaikan rally Abraham dan Sarah ini sampai yang bisa saya bawakan sampai hari Jumat. Ku sembah Kau. Siapa nanti saudara? Kita akan belajar memperdalam iman kita yang ditambahi dengan karakter-karakter yang enggak baik. Banyak orang menolak ini. Jadi imannya itu dibangun dengan karakter yang baik. Saya mendapatkan tokoh-tokoh Alkitab yang perilakunya wajubilah semua. Bahkan di puncak perkara itu terhadap dua nama, Daud sama Abraham, yang menurut zaman ini itu wah nggak bisa diampuni. Gitu saudaraku. Daud ambil istri panglimanya, dibunuh panglimanya, nggak bisa diampuni itu. Abraham jual istri 2 kali, nggak bisa diampuni. Nah, tapi nggak ada perkara itu Tuhan dengan Abraham. Daud, ya udah 10 istrinya ditidurin. Anak yang pertama mati, malah Batseba anaknya dijadi pengganti dia, raja daripada umatnya yang dipakai luar biasa dalam hal kekayaan dan hikmat. Ini pola apa sih yang Tuhan inginkan, yang kita harus lihat, kita pelajari. Banyak orang membangun imannya dengan menurut dia hal-hal yang benar, it's okay, tetapi itu tidak membangun inner beauty-mu di depan Tuhan. Gitu. Sekali lagi inner beauty itu sangat penting. Banyak orang berpenampilan palsu. Terlihat rukun suami istri, dalamnya tuh awut-awutan sebetulnya. Cuma mereka berdua yang tahu. Tuhan tahu, setan pun dia tahu saudaraku ya. Nah ya memang begitu prosesnya. Ada orang kelihatan baik rajin di gereja tetapi akhirnya hidupnya sendiri gak baik. Contoh pemuda gitu, dia banyak onani di rumah. Itu sesuatu yang tidak baik. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dia malu.
Nah, Abraham dan Sarah ini terjebak hal ini namanya gengsi. Itu namanya gengsi, saudara. Gengsi di dalam melayani Tuhan itu ada tempatnya. Paulus itu gengsi, saudaraku. Tulisannya itu marah menyerang orang lain. Ya, Petrus itu punya gengsi, nggak mau dengan orang-orang rendahan, kisah Galatia, dengan orang-orang di luar Yahudi. Tapi ada yang salah, ada yang benar. Gitu. Yuk kita belajar hari ini dengan karakter Abraham dan Sarah yang bapak orang percaya, ibu daripada umat. Wah, status mereka itu luar biasa. Alkitab mencatat loh, Allah yang beri loh, biji mata Daud. Tapi saudara lihat karakternya, kejahatan mereka. Luar biasa, tidak bisa kita terima. Menurut saya kekristenan kasih di dalam pengampunan Kristus, itu saya temukan hari ini. Memang jejak karir pelayanan saya, Tuhan bawa kekudusan. Walaupun saya jatuh berapa kali. Tetapi di akhir panggilan saya ini, kalau menurut Tuhan bicara ini akhir panggilanmu ya. Ini di sini. Saya melihat ada satu sisi kasih pengampunan Allah ini terhadap orang berdosa, di mana itu tanda kutip kurang diperhitungkan atau tidak diperhitungkan, saudara. Salah satunya Abraham, jual istri. Sarah itu tukang bohong. Sarah itu luar biasa, tukang bohong. Allah aja dibohongi. Kamu ketawa dong? Enggak, aku enggak ketawa. Kamu ketawa dalam hatimu? Enggak, aku ketawa. Gila lu, Allah aja dibohongin. Enggak, kamu ketawa kok dalam hatimu. Itu berani bohongnya sampai titik itu. Tapi dia dipasangkan dengan Abraham. Apa sih kehendak Allah yang Allah ingin sampaikan ke kita? Sehingga kita boleh mulai belajar melihat orang berdosa itu ada sebuah pengharapan di mana mereka akhirnya tidak menjadi dosa. Saya ulangi, kita harus punya pengharapan untuk orang berdosa itu tidak menjadi dosa. Caranya gimana? Biarkan Allah yang ngurusin dosanya. Kalau tidak dia jadi dosa. Yesus dijadikan dosa, dia tidak berdosa. Tapi orang berdosa dijadikan tidak dosa. Nah, ini yang agak complicated, kita banyak menjadi sebuah pertengkaran yang luar biasa. Bagi saya begini, saudaraku, saya bicara dengan seorang rekan pelayanan, itu saya bilang bahwa, tapi kita firman dulu aja deh, jangan itu nanti saya kasih tengah aja, kalau saya bicara itu saudara ngerti. Tolong firmannya ditayangkan dulu. Ya. Ini yang kemarin, tolong dibacakan. Kejadian 16 ayat 1-16. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hamba-Ku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hamba-Mu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Tuh. Abram tidak tanggung jawab daripada istrinya, dia yang diberikan sama istrinya, dia yang tidurin, dia yang manjakan. Dilepas gitu aja si Sarai ini. Ya, Sarai urus deh. Karena si Hagar sudah mulai rewel nih. Gitu. Dan Sarai kejem banget ditindas nih. Gitu. Ceritanya ini kan hambanya Sarai yang menurut saya yang paling istimewa untuk dia. Bisa yang tidak, hari ini saya bawakan yang paling istimewa, paling dekat. Kamu layani Bapak ya, yaudah sana, nih, dilayani. Gitu namanya Abram. Terus dimanja, hamil, Sarai nggak punya anak, mulai kurang ajar. Kayaknya benar ya. Ini orang miskin kerja di rumah orang kaya. Namanya Abram dan Sarai. Lalu diambil jadi istri, ditidurin, hamil. Gitu loh, kurang ajar, ya mesti ditindak toh, kan gitu. Tapi kita ingat Allah itu melindungi Hagar, melindungi Ismail. Lo bayangin, Sarai tidak dihukumi cuma secara psikis. Nah,
next nanti kalau selesai saya berdiam diri, saya akan bicara psikis lebih banyak. Tuhan akan ajar saya tentang psikis itu lebih banyak. Dosa-dosa secara psikis, aniaya secara psikis itu banyak. Gitu ya, saudaraku ya. Yuk, ayat selanjutnya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakini dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hai hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Loh, bayangin, Hagar ini loh didengar doanya. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu loh. Orang kecil gak berarti. Bujang yang udah dibeli, zaman itu dibeli lu gak punya nyawa. Mau gua apain gak ada yang bela. Zaman sekarang beda, dunia modern beda. Kalau zaman itu enggak. Lu hilang gak ada yang nyariin. Karena nyawamu punya tuanmu ini. Gitu, perbudakan. Didengar Allah loh. Budak. Luar biasa gak saudara? Kenali karakter Tuhanmu. Jangan menghina siapapun, gak boleh. Kita lihat pertama, Tuhan mendengar, melihat penindasan atas Hagar. Ayat selanjutnya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah itu lihat, Hagar nih ditindas sih. Disuruh Tuhan balik loh dia. Sarah itu berbantah loh sama Tuhan. Sarah itu yang dipilih, ditunjuk itu. Itu berbantah loh sama Tuhan. Hagar yang gak diperhitungkan nurut sama Tuhan. Kira-kira saudara lihat, kalau ditulis tadi tolong ditanyakan bahwa Tuhan mendengar penindasan atasmu itu gimana? Tolong ditanyakan firman-Nya. Ayat sebelumnya yang ditindas 14 11. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Bujang, enggak diperhitungkan. Ditindas enggak masalah. Enggak ada yang melindungi dia, Tuhan dengar loh. Lalu suruh balik nih, nurut dia. Ayo, ayat selanjutnya. Selanjutnya. Saya tulis ada pelan-pelan. Ya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Coba bayangin. Hagar ini gak enak nih, disuruh Tuhan taat loh. Karena kita ini hamba Tuhan, umat Tuhan nih. Gak enak, gak taat, gak mau dia. Balik itu sudah jelas itu.
rotan apapun, udah makanan sehari-hari itu. Balik dia. Orang yang gak dapat kasih karunia loh. Mungkin di sana ada saudara yang merasa gak berarti di dalam gereja, disudutkan, dilecehkan, dihina atau apapun lah. Gak diperhitungkan saudara itu. Terus saudara sumber aniaya seluruh orang mungkin. Atau ibu-ibu aja, atau semua penatua dianggap ABCD, troublemaker dan sebagainya. Hati-hati saudaraku, Tuhan mendengar loh. Penindasan atas Hagar. Jadi nama Hagar ini gak sembarangan saudaraku. Melahirkan bangsa yang besar sekali sampai hari ini. Yang diberkati Tuhan. Gitu. Ya, jadi tolong saudara, mulai hari ini lihat, hati-hati jangan temu Hagar. Kalau kamu menindas orang, gitu, kamu anggap punya hak toh. Sarai punya hak, nggak bisa, benar ya. Tapi lihat apa yang Allah lakukan buat Hagar. Sama, bahkan Ismail berhasil ya. Abraham mati, Ismail datang. Gitu. Demikian Esau. Ya, Esau itu Ishak mati, dia datang dan dia berhasil. Ketika Yakub datang mau kasih duit, dia bilang aku punya semua yang kamu beri ini. Aku gak kalah sama kamu. Gitu. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, kita anggap orang-orang yang sudah dibuang. Itu kadang nih, dan saya sering dapat di Alkitab, dipakai Tuhan luar biasa. Contoh perempuan Samaria. Kota Samaria itu tidak bisa dimenangkan. Dimenangkan seorang perempuan yang kumpul kebo dengan laki-laki kelima. Coba bayangin konteks apa sih Allah kita ini. Ya santai aja saya ngomongnya saudaraku. Entah saudara itu tertohok atau gimana. Kalau pola hidupmu selalu menyandang kesucian, surga itu sepi saudaraku. Kita lihat beberapa tokoh yang sebutkan, itu masuk ke surga semua. Allah punya cara menangani hamba-hamba Tuhan yang nakal, anak-anak Tuhan yang salah, yang mungkin sudah dilumpur dosa. Ada cara dia menangani. Saya pernah melayani seorang ibu di sebuah tempat kota kecil di Jawa Timur. Dibawa Pak Pendeta saya ke sana, dia di kursi roda. Minta didoakan Pak Pendeta, saya habis khotbah biasa diajak keliling karena beberapa hari untuk jemaat minta didoakan. Ini orang ibu lagi susah. Terus saya datang ke sana, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama dia. Saya cuma sampai gini loh, dulu kamu itu melayani Tuhan. Nangis ya. Waduh nangis dia. Artinya terguncang dia nih. Saya gak nyangka, padahal itu mah buset kerasnya hati orang itu. Waduh sampai lumpuh, sampai di kursi roda stroke. Karena keras hatinya. Nangis dia, selesai menangis dia bercerita. Iya Pak, saya dulu termasuk full timer di gereja. Lalu dia itu ceritanya naksir anak Pak Pendeta. Hati-hati jangan naksir anakku nanti kayak di kursi roda loh. Gitu loh. Naksir bapaknya aja enak. Sekalian celupin. Artinya begini. Dia ini naksir anak pendeta. Ternyata anak pendeta itu menikah dengan yang lain. Entah pacaran apa enggak. Dia cuma nangis yang ngomong. Dulu saya itu di gereja melayani Pak. Saya itu suka sama anak Pak pendeta. Atau dia itu pacaran apa enggak saya lupa. Tapi akhirnya dia menikah dengan perempuan yang lain. Saya kecewa. Nangis dia seperti cerita gitu. Terus habis itu lalu saya pacaran menikah seorang laki-laki. Gitu loh. Akhirnya ternyata laki-laki itu penjudi. Dia dipukulin. Akhirnya dia bercerai. Terus pahit hatinya. Sampai dia stroke di kursi roda. Miskin hidupnya saudaraku. Miskin banget. Saya lihat ada kasih. Saya lihat kasihan dia ini. Gitu. Banyak orang seperti itu saudaraku. Tapi kenapa ketika ketemu saya Tuhan tuh ngomong. Kalau sudah dibuang Tuhan, nah mungkin Tuhan ngomong saya itu nggak tahu.
murni pure baru ketemu, tiba-tiba ngomong. Nangis dia, gitu. Lalu Allah mulai menjamah dia, dipulihkan. Ya dia ke gereja, ya dibenarkan lagi. Semudah itu kasih Tuhan itu. Dan Pak Pendeta yang bawa saya ini enggak ada rasa keadilan atau menghakimi. Mungkin bukan gereja dia yang lama kali ya. Gitu. Anehnya kalau orang-orang kalau lihat enggak seperti Pak Pendeta ini yang bermasalah malah didelep-delepin. Bukannya diulurkan tangannya. Tadi saya bicara sama rekan saya itu bilang gini loh. It's okay lah orang itu berdosa. It's okay. Tuh. Tapi mestinya kan ditemenin, dibina, didampingi. Kan dosanya dia bukan dosa kita. Lalu kita bawa, kita arahkan sebisa-bisanya. Kapanpun yang penting jangan tolak dia. Gitu. Justru ini banyak apalagi ibu-ibu rempong nih. Waduh, kalau ngomong rempongnya minta ampun. Yang bapak-bapak rempong aja ada. Lihat permasalahan itu dari kacamata dosa yang gak pernah ketemu dengan orang berdosa. Semuanya kamu berdosa, gak pernah ketemu dengan orang berdosa yang Tuhan ingin selamatkan. Kan gitu. Halo. Saya pernah dibawa ke rumah sakit. Terus ada seorang bos itu selang semua nih. Saya sama teman saya, seorang ibu, karena dia yang punya pelayanan, saya di belakang dia. Lalu Tuhan bicara sama saya, waras atau sembuh. Saya bisikin dia, waras, dia ngerti bahasa Jawa. Lalu dia sampaikan, 3 hari kemudian memang sembuh. Pulang 2 minggu bikin bistunan. Betul-betul mujizat Tuhan terjadi. Dari gereja mana doain. Orang kaya orang itu. Tim doa mana aja datang. Terutama gereja dia yang super besar. Nah saat bistunan, ucapan syukur, itu saya diundang. Karena mereka tahu saya bicara itu, mereka tahu. Gitu. Bla 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 pokoknya. Ya saya biasa aja, habis ngomong saya pergi kok. Teman saya yang ngolah semua, udah kamu sampai itu. Tata benar enggak ya? Udah. Dan saya datang. Saya duduk di belakang saya sendiri. Gitu. Lalu yang menemani kami atau yang mengundang enggak salah mamanya atau anaknya itu waktu itu ngobrol sama saya. Itu ada, saya agak lupa ingat, cuman yang saya ingat saya itu marah sekali. Terima kasih buat tim doa dari gereja ini, di mana Allah telah menyembuhkan papa saya dari doa-doanya. Enggak salah sih ngomong gitu, tapi rasanya enggak tepat deh. Lah gua ini ngomong itu menurut lu apa? Lu jelas aku yang ngomong, pulang tuh dianterin, diajak ngomong saya nih. Bener ya papa sembuh dan sebagainya, kurang lebih gitulah. Jadi saya lihat ini orang munafik banget ya, setan satu ini. Ya karena itu gereja gede, mewah gede gerejanya, terbesar Indonesia. Berjemaat di sana mereka mungkin melayani. Jadi kalau menyebut itu kan gengsi tuh. Ini perilaku moralnya nggak benar. Padahal jelas yang ngomong itu ya teman saya. Mereka tahu kalau saya bisikin waras, parem, waras, itu tempat di ICCU. Udah, saya diem aja. Selesai disampaikan ngomong ini, saya berbalik, dikejar saya. Mama sama anak. Wah diajak ngomong saya. Jelas itu, tanya begini-begini. Tapi yang disebut tim doa gereja lain. Bukan tim doa, saya bukan tim doa karena kami kebetulan diajak teman aja. Orang miskin kami nih, jelas lihat orang miskin. Beda dengan tim doa gereja besar. Sangat berbeda. Maaf saudaraku, saya pakai celana pendek karena saya baru dari dokter. Saya hitung kalau sempat saya akan naik khotbah karena saya ingin menyelesaikan rally 3 khotbah saya untuk Abraham yang dari Rabu, Kamis, Jumat. Makanya saya bilang ini orang setan banget nih, sakit banget aku lihat gitu tuh. Jadi lu bistunan, lu pakai itu Pak Pendeta menyampaikan firman Tuhan, pujian, lalu ada
presentasi daripada pemilik rumah diwakilkan anaknya, ini ya jelas. Lah kok sampai saya ingat sampai di lift turun itu loh diantarin. Saking hormatnya ceritanya gitu loh, pingin papanya sembuhin Tuhan. Lah ngomongnya di sana dengan orang buahnya itu cuma terima kasih buat tim doa dari gereja ini, di mana Allah sudah menyembuhkan papa saya. Wih luar biasa doa Anda. Wih gua pengen lempar sepatu aja itu, sendal mungkin gua pakai. Ya karena kami dua gembel sih, nggak datang. Gitu. Kenapa? Karena manusia memandang rupa. Gitu. Manusia tidak melihat seperti Tuhan melihat. Hagar itu dilihat Tuhan. Ditindas sama Sarai. Sarai itu orang pilihan. Halo, Hagar itu tidak punya suami, dia cuma bujang. Yang bisa dimatiin pun tidak ada yang protes zaman itu, saudara, budak yang dibeli. Lo lemparin juga gak apa-apa kok, ditindas, itu gak masalah menurut hukum kita loh. Tapi Tuhan melihat. Dan Hagar itu diberkati. Disuruh balik, nurut, ternyata itu kemenangannya Hagar. Sarai enggak, tolong ditayangkan firman yang untuk Sarai. Ditanya Allah sendiri itu loh. Enggak itu, gile lu. Itu loh, perilaku pokok tentang moral ini yang enggak dilihat. Istri ngengkel aja, ngebantah aja. Ya, moralnya gimana? Jawab sendiri deh ibu-ibu. Ya. Bacakan. Yang Sarai dulu. Yang Sarai tertawa. Ada dua pokok firman Tuhan. Yang satunya adalah Sarai ketemu dengan Tuhan. Tuhan ulangi janjinya. Ternyata ditertawakan sama Sarai. Coba ayat satunya. Ya, ini yang mulai awal ya. Awalnya di ayat 13 ya. Ya, udah. Tolong dibacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Sebentar dulu coba. Dinaikin lagi. Ayat 12, 11. Ada. Ayat satunya. Coba mulai ayat 1 aja gak apa-apa. Yuk. Tolong dibacakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu bersujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampau hambamu ini. Loh, bagus kan? Bagus, coba nanti lihat. Yuk, lanjut. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini, jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sungkat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya.
Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akankah birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai anak seorang laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Coba lihat saudara. Ya, Hagar, balik. Kamu, ya, ke tuanmu, ke nyonyamu. Balik dia. Padahal dia nggak kuat lari, tapi dia balik loh, taat loh. Ini bujang nih. Pelakor nih, perusak rumah tangga nih. Saya bilang, "Kamu ini udah dikasih, gak tahu diri, kamu tuh orang bisa." Tempeleng mungkin, tampar dan sebagainya. Pokoknya diperlakukan buruk lah, dia sementara hamil. Udah saking beratnya gak kuat. Padahal dia kan latar belakangnya sebagai budak. Dia kuat, tapi aniaya psikis, gak kuat dia. Banyak orang tuh tidak mampu kena aniaya psikis. Saya jujur dengan saudara, sebelum saya berhenti untuk cuti, saya memang mengajukan Tuhan berkali-kali, saya mau ambil cuti. Karena tantangan psikis yang masuk ke saya, itu membuat saya tidak tahan. Psikisnya. Gitu saudara. Psikis adalah segala sesuatu atmosfer yang terus dipertajam untuk menyatakan dirimu salah. Gitu. Terlepas salah atau tidak. Jadi intimidasi itu masuknya ke psikologi, psikis namanya. Jadi situasi itu akan dibuat bagaimana kamu ini tertuduh dengan sendirinya. Dengan segala manuver, perbuatan, perkataan, bahkan body language, gerakan-gerakan orang-orang ini. Yang kenyataannya seperti sehari-hari nggak ada masalah. Contoh begini. Saya datang nih, masuk ke studio nih, saya diam aja. Saya duduk, saya mungkin ambil makan atau apa, saya duduk, saya diam, saya buka HP, saya lihat Alkitab dan sebagainya, atau saya main WA. Saya diam ditanya cuman, "Pak ini, oh iya, ya." Anak-anak ini tertekan secara psikis. Biasanya saya itu kan datang heboh, gitu, masuk mimbar, senggol, vosel leader, tak, minggir sana. Oh, tempatmu mana, tengah banget sih, tapi off cam, tidak on cam. Dia sembari nyengir pinggir gitu, enak bercanda. Gitu. Tapi enggak, terus masuk ke ini stage, lalu itu ada sebuah tekanan psikis namanya, yaitu perilaku. Saudara. Nah ini kejahatan tersembunyi, orang-orang yang tega. Namanya mendiskreditkan, mengucilkan, atau bahasanya sebetulnya memasung ya untuk seseorang. Gitu. Sehingga ketika saya move di sini, saya mengakui bahwa Tuhan semakin banyak membukakan kebenaran-kebenaran yang luar biasa dalam Jesus Call maupun midweek atau Sunday Service di dalam JKI Abraham Smart People. Kami punya program yang belum diluncurkan yang namanya Abraham NP. Itu full berisi pengajaran tokoh khotbah saya sendiri. Ada banyak hal yang kami kerjakan, tapi karena beban psikis ini besar sekali. Karena saya bilang,
apalagi 3 hari seminggu. Itu saya cuma bilang, kepala saya taruh di ranjang, saya cuma bilang gini, Tuhan aku gak kuat, aku surrender. Karena secara penampilan keadaan itu tidak salah, mereka itu gak salah. Tapi kebenaran yang akan kita kerjakan itu kena beban psikis namanya. Tekanan demi tekanan dilakukan, tekanan. Yang sadar tidak sadar itu dilakukan. Itulah namanya kuasa roh itu bekerja. Orang-orang ini dikendalikan oleh sebuah kekuatan di balik itu yang namanya iri hati. Hati Kain. Gitu saudara. Karena beban psikis itu kalau dihantamkan kepada orang berhasil itu namanya beban psikis. Jadi orang ini memang bagus, dia naik terus terintimidasi karena secara gerakan. Itu namanya beban psikis, psikologinya yang kena. Pola pikir, emosi, sama perasaannya. Jadi serba gak nyaman. Dan tekanan itu makin besar, makin besar. Gitu. Nah, saya tahu ada sebuah atmosfer yang sedang bergerak nih. Tetapi saya ambil sebuah sikap kerendahan hati aja. Ya sudah, aku mundur aja. Bahkan saya mau bukan cuti hamil, cuti panjang atau saya mau pensiun dini. Saya ingin bekerja. Dan Tuhan marah itu, cerita tanda kutip gitu ya. Makanya saya bilang, Tuhan saya gak kuat. Saya bicara terus, lalu 3 hari ini saya breaking down, saya hancur, jatuh. Kenapa saya ke dokter sakit? Karena kondisi saya lemah. Imunitas saya turun ke bawah sekali karena saya sedang stres berat. Kondisi psikis itu kenanya nanti di lambung saudara. Jadi saudara itu berjalan seperti biasa, tetapi di dalam lambung saudara, saluran pencernaan saudara itu enggak bagus. Itu mulut bau, lidah itu keluar kayak lapis putih, lalu cepat sariawan, karena sariawan itu luka yang ditutup oleh imunitas tubuh untuk disembuhkan. Lalu gusi bengkak dan sebagainya. Gitu saudaraku. Nah, beban psikis ini bisa lari kemana-mana. Workaholic, seks, menganiaya, atau nangis terus. Gitu, atau mengejar yang diingini, itu beban psikis semua. Kenapa? Tidak terselesaikan. Beban psikis itu adalah musuh ini bergerak tanpa dia bergerak ke kita. Jadi kayak Nabal itu dikepung sama Daud. Itu beban psikisnya Nabal, maka Nabal marah. Gitu. Lagi panen, bulu domba, didatangin orangnya Daud. Aku jagain loh. Marah dia. Nah, ketika marah dilawan Daud itu, perang. Kalau saya dari dulu nggak pernah mau. Dan beban psikis ini biasanya dari orang-orang dekat kita. Termasuk terdekat pasangan atau orang-orang terdekat kita yang banyak. Tetapi biasanya mereka itu berkomunitas, berkolaborasi menjadikan sebuah trik-trik pertemuan-pertemuan lalu gerakan-gerakan yang tidak kasat mata, saudaraku. Nah, itu sadar tidak sadar mereka digerakkan yang namanya roh intimidasi. Gitu. Itu kalau di 12 orang kuat itu di bagian penganiayaan, di mana itu dipimpin oleh roh perselisihan, saudaraku, di sana. Maka sampai titik terakhir bulan ini saya menyerah. Gitu. Karena saya sudah lakukan sebisa saya, sudah saya lobby semuanya, saya kerjakan terbaik dan pelayanan betul-betul Tuhan berkati, dibukakan rahasia-rahasia yang luar biasa, banyak orang diberkati, teman-teman yang berbicara, tapi di balik layar itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat, di mana seakan-akan saudara itu dikucilkan, disendirikan, diece, gitu saudaraku. Gitu. Jadi ada banyak perkara ini roh jahat kerja di sini tuh, waduh gila itu pasukannya. Karena menjatuhkan orang berhasil, di belakangnya ini banyak pengikutnya yang berhasil, yang dijatuhkan juga.
Gitu saudara. Maka saya ambil langkah, setelah 3 hari saya terpuruk banget dan Tuhan beri. Tadi siang Tuhan kasih lihat, saya lagi ngobrol dengan pelayanan, ya terus saya bilang, aku masuk kamar dulu, aku mau doa ya. Aku doa, aku diam, aku doa. Terus berapa saat kemudian Tuhan tuh kasih lihat saya jubah bulu putih, jubah panjang itu dicabut dari belakang. Sorry, yes, itu. Ih, putih-putih, panu. Ada panunya saudara. Karena stand obatnya. Jadi gini, diangkat sama Tuhan dibawa gini. Terus dia bilang 3 bulan kamu, aku istirahatkan dulu. Gitu. Nah, hal begini secara spesifik memang tidak terlihat tapi nyata. Hari ini saya bawa firman Tuhan tuh agak lamban. Karena saya nangkapnya agak lamban. Dan Tuhan bilang pengurapanmu akan turun berlaku surut sampai hari Jumat. Nah setelah itu saya libur khotbah 3 bulan. Nanti yang ada adalah midweek dan Sunday yang diisi tamu-tamu yang memang punya kompeten untuk berkhotbah yang baik. Itu sedang kami aturkan saudaraku. Nah Hagar ini kena beban psikis. Tapi dia balik loh. Kita kata suruh kamu balik deh. Gitu saudaraku. Kalau dibilang beban psikis ini sudah lama. Saya beberapa kali melakukan beberapa hal yang akhirnya saya juga enggak jadi. Tapi hari ini Tuhan jadikan. Karena memang sudah waktunya. Tetapi saudara, saya ingin sampaikan pada saudara bahwa Hagar itu bisa mencapai semuanya. Itu ada jalannya saudara. Sarai tertawa ya. Coba kita kembali ke Hagar tadi yang sebelum ayat firman Tuhan ini. Di mana Hagar ditanyain itu. Akhirnya Hagar ini diusir saudaraku. Anaknya sudah umur belasan. Karena Ishak lahir. Gitu. Tetap terjadi. Berarti Hagar diam itu puluhan tahun loh. Belasan hitungannya itu di atas 13 tahun. Saudaraku. Coba bayangin dia diintimidasi dengan nyonyahnya. Ketika Ishak lahir lebih parah lagi. Sehingga Ismail dengan Hagar diusir. Bayangin bagaimana Hagar bertahan dalam lingkungan tekanan psikis. Diteror setelah itu setiap hari. Itu luar biasa. Tapi menjadikan Hagar itu seorang wanita yang mampu menjadikan Ismail. Anak ini gila perilakunya. Tadi kita lihat dia selalu berantem nih anak nih. Karena tertolak dari kecil. Ismail lahir dulu ya, baru Ishak. Dan Hagar bisa memegang Ismail, jadikan Ismail orang hebat. Sehingga Tuhan bentuk Hagar. Ismail karena jadikan bangsa yang besar, harus berhasil. Hagar ini orang terhina, bujang yang ditolak, diintimidasi, tapi diberikan sekolah itu belasan tahun saudaraku, diintimidasi sama nyonya. Jadi keberhasilan Ismail itu dari Hagar. Dan Hagar membayar harganya itu belasan tahun saudaraku. Nggak ikut Tuhan senang-senang, hai tepuk tangan selesai. Terus dipakai Tuhan, nggak ada. Datang perintah sana perintah sini terus selesai. Nggak ada. Kalau menghasilkan sesuatu buat Tuhan. Atau buah kalau ditulis di Alkitab. Yuk saudaraku kita belajar lagi. Saya pelan-pelan saudaraku memberi pengertian. Coba mulai ayat 1. Oke, tadi sampai 7 ya. Sekarang ayat 8 ya. Coba ayat 7-nya. Ayat 8. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyak. Nah ini, Hagar itu dapat panggilan.
Aku membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Padahal yang Sarai, yang bicara, Tuhan bicara kepada Abram. Sangat sedikit Tuhan bicara kepada perempuan. Terlalu banyak Tuhan bicara menyebut laki-laki. Itu kenyataan kita, bukan merendahkan perempuan sekali lagi. Artinya betapa istimewanya Hagar. Dipakai melahirkan keturunanmu. Kalau Allah bicara sama Abraham, bukan sama Sarai loh. Jadi engkau yang tertindas di sana, kamu jangan takut. Kalau engkau diintimidasi, psikismu hancur, jangan takut. Tuhan akan panggil pakai kamu, keturunanmu akan sangat banyak. Coba kita masuk ke firman yang Abraham, di mana malaikat ketemu ngomong dia, aku akan buat keturunanmu sangat banyak, kan gitu. Kita bandingkan, kalau Hagar itu Tuhan bicara kepada Hagar loh, bukan Sarai loh. Jadi dapat visi pribadi itu perempuan, bukan kepada suaminya, enggak. Hati-hati saudaraku dengan orang-orang yang terbuang, terhina, itu yang tidak dipandang, yang kamu lihat itu berdosa, lalu kamu jadikan dia dosa. Itu kejahatan intimidasi dalam gereja. Artinya ditiadakan. Kemarin kita bicara pendampingan, hari ini kita bicara ditiadakan. Saya waktu Tuhan pakai ditiadakan. Bu yang ngomong ada seorang hamba Tuhan yang datang itu menyatakan ayah saya sembuh, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Juga berkat doa-doa daripada para hamba Tuhan yang datang mendoakan ayah saya, kan gitu ya, kan enak nyaman aku ini. Gitu loh. Karena ditiadakan apa? Datangnya pakai sandal jepit, nggak ada potongan. Kalau tim gereja, wah pakai mobil gereja, pendetanya pakai dasi tuh. Cuman itu. Oh kami dari gereja ini, oh silakan Pak. Wes. Mungkin angkat tangan Basaro, bukan angkat tangan Basaro salah. Wih keren banget karena tim. Ada gitar gitu, mungkin saya nggak tahu. Tapi kalau ACCU nggak ada gitar sih. Gitu. Lalu konseling, keluarganya dikuatkan. Lah kucing kupret ini kan nggak datang, Tuhan ngomong pulang aku ini. Gitu. Jadi nggak ada nilainya. Tapi hari ini saya percaya bahwa orang yang menyebut itu belum tentu dipakai lebih daripada saya. Karena dia orang biasa. Yang terhina ini yang dipakai. Sampai hari ini sampai ke sini. Jadi saya akan sampaikan bahwa saudara, kalau saudara mengintimidasi, melakukan tekanan psikis, ingat loh, saudara tidak akan dipakai seperti Sarai. Saudara mandul. Walaupun saudara melayani sudah 10.000 tahun, tetap berhenti pelayananmu. Saya kasih tahu saudara. Dan Anda adalah pembantah yang paling baik. Karena Allah pun kamu bantah kok. Itu spiritnya Sarai. Sarai itu ngatur ke suaminya. Gak suka dia atur lagi suaminya. Pokoknya gimana dia senang aja, nyonya besar ini. Sang ratu ini. Jadi kalau gak suka keluarin aja. Tindas saja. Tapi Hagar, seorang yang humble. Dia gak kuat nih, balik nih. 13 tahun lebih harus stres dia nih. Coba saudara bayangin. Diinjek-injek sama namanya Sarah, apalagi anaknya lahir. Abraham pasti ya suka anak pertama walaupun dari hamba. Anak aslinya nanti dari Sarah. Gitu. Perbedaan yang jauh saudara. Tapi Sarah tidak pernah melahirkan. Namanya visi dari Tuhan. Hagar dipakai. Ishak dididik sama Abraham. Menjadi seorang pengusaha. Gitu. Peternakan yang berhasil. Kalau yang namanya Ismail enggak saudara. Besok saya akan bawakan itu. Di mana cuma dipegelin namanya satu tempayan air. Mereka keluar dari keluarga Abraham itu miskin, tapi jadi kaya raya.
Bayangin anak kecil, remaja yang berjuang sama mamahnya. Yang bujang, gak pernah sekolah, buta huruf. Sedang Sarai, dia tetap aja hidup mewah. Ya, bangga dengan anak-anaknya. Tapi mandul, gak pernah melahirkan pelayanan. Kalau Agar melahirkan Ismail, Tuhan yang tunjuk, terlepas Ismail itu bagaimana menurut pandangan masing-masing. Tetapi firman Allah disampaikan dan digenapi Allah sampai hari ini. Bagaimana seorang perempuan dilatih, dididik, diajar, dibawa, walaupun dalam tekanan untuk menjadi seseorang yang melahirkan karakter Ismail. Coba bayangin saudara, Sarai manja. Gitu. Tuh Fir'aun mau, kamu jangan aku ya, nanti aku mati. Ya udah, biarin aku sama Fir'aun. Karena dia kaya sih. Ini kelar sudah. Itulah Sarai. Lihat orang kaya, beres sudah. Raja Gad, oh iya udah, gak apa-apa. Itu Allah yang gak boleh karena ada visi Allah di Abram. Jadi orang-orang ini semua yang intimidasi, yang tekanan psikis, itu orang-orang yang selalu berkolusi dengan orang-orang kaya. Dia nggak akan bagian orang miskin tuh bisa diajak bareng jalan, ngasih ya, gitu. Remah, roti untuk anak, remah untuk anjing, karena memang rendah. Loh, ini kenyataan, kita boleh bantah, boleh bilang enggak, tapi coba koreksi, apakah saudara melakukannya? Kalau ngasih yang lemah nih, gede banget, apa aja, jasanya apa? Enggak seberapa gitu aja, semua juga bisa. Ih, enak aja lo ngomong. Kita yang di pekerjaan yang tahu sulitnya mentoknya pekerjaan. Yang di luar cuma tahu hasil jadi, gampang aja, di luar sana banyak. Ya coba keluar sana. Sebanyak apa, sebesar apa. Gitu loh. Kalau di sini itu semuanya serba darurat. Gitu. Kalau perang betul-betul perang. Beda saudaraku, pengakuan gak ada. Ternyata berjalan sampai hari ini semakin bagus, firman bagus, pujian mengiring firman. Sementara Anda ini enggak lagi melayani Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Lebih baik seseorang yang dianggap berdosa tapi melayani Tuhan, daripada kamu yang dianggap suci enggak melayani Tuhan. Ini kan kontur yang pas banget. Saudara tahu enggak ini? Lihat wajahnya, lumayan kan saudaraku, halus, lembut. Ya lu lihat, wanita banget, cewek banget. Dulu nih saudaraku, topi miring, pakai jaket. Anak sekolah keluar, plak. Itu preman. Jangan tertipu sekarang saudaraku, ini karena proses pembentukan Tuhan terhadap Hagar. Ini saudaraku. Lah iya saudaraku, ini nih saudaraku, lebih edan lagi, jangan dikira, kayak muka culun gitu ya. Tidak berdosa terus main gitar kayak mau menangis sama Tuhan, itu pura-pura semua, tidak percaya omongan saya. Ya tak, mana ada ini, gimana apa sedikit dadu. Udah minum, narkoba, segala macam. Akhirnya dimasukin sel 1 malam, 2 malam, semalam nangis-nangis Bombay. Akhirnya diarahkan Tuhan ke sini untuk melayani dia. Itu udah nggak melakukan hal yang tidak baik. Ketemu Hagar dia. Lah masa aku di Hagar? Nah, ini model gini keretanya saudaraku. Ini kalau minum itu, waduh baskom diminum sama dia nih. Wah di sini pokoknya nggak ada potongan yang bagus. Udah. Jangan pernah tertarik dengan Abraham Smart People. Kru ini sudahlah. PK udah tipis, pribadi udah elek semua sudah. Kalau bahasa teman-teman telek aja itu, usah kotoran aja itu. Bercanda saudara. Tetapi memang dibentuk, diproses. Masa lalu enggak jadi hitungan. Nah Anda yang di sana, apa yang Anda bicarakan itu akan berbalik loh. Ukuran yang kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu, berbalik kepada saudara loh. Apa enggak pernahlah kamu lakukan? Ayo, ya,
Apa dulu kamu enggak begini begitu? Ayo, ya karena sekarang enggak, karena ketemu Tuhan. Ya biarkan orang lain ketemu Tuhan. Mau dadu, mau narkoba, mau preman, biarin aja. Toh akhirnya jadi hidup benar. Biarkan tangan Tuhan merajutnya. Kenapa kok rasanya alergi? Gitu ada itu, ngilang. Kenapa enggak dirangkul? Ayo, Yesus pelayanannya gimana? Perempuan Samaria, perempuan kedapatan berzina, ya penyakit kusta, pengemis, siapa lagi? Pembunuh, Musa, Paulus, ya siapa lagi? Penipu, wah banyak sekali. Pemungut cukai, semua diambil Tuhan, dirangkul, dimuridkan Tuhan. Terlepas kesalahan mereka. Mereka ikut Tuhan aja salah, Petrus salah, nyangkali Yesus 3 kali. Ayo, Thomas Didimus gak percaya, Yesus bangkit. Padahal Tuhan yang ngomong, kan ada dia hadir. Cuman kalau bagi saya lihat passion mereka tuh sama Tuhan. Kalau sungguh-sungguh melayani ya udahlah. Kalau jadi lelahnya dihargai ya biarin aja. Gitu. Kita bukan zaman dulu, kalau melayani harus sukarela, hati yang bersih. Gitu. Jadi nggak boleh begini begitu. Melayani Tuhan tuh harus murni. Zaman sekarang tuh semua duit. Kalau gereja diberkati kenapa nggak memberkati? Kalau mereka punya kompetisi kenapa gereja tidak memberkati? Alkitab mencatat seorang pekerja patut dapat upah. Kenapa dipersoalkan? Gitu saudara. Ini enggak benar sudah. Inilah namanya roh intimidasi yang mempengaruhi psikis seseorang. Gitu saudara. Sehingga semuanya harus diurus. Akhirnya semuanya selesai, dibungkus rapi, nanti Tuhan kerjakan selanjutnya. Kita masuk ke Sarai, yang dimana dia tertawa saudara. Saya selalu berbagi untuk kenyataan-kenyataan termasuk yang saya alami supaya saudara-saudara mengerti tekanan psikis itu apa sih. Gitu. Suami istri sama kok. Istri itu neken ke suami luar biasa, suami neken istri itu luar biasa. Gitu. Nanti semuanya akan dijawab dengan apa? Semuanya akan hilang yang namanya kejujuran. Itu roh intimidasi gak bisa main kalau kamu jujur. Gitu saudara. Yuk. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan? Aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa yang di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, ini permasalahannya saudaraku. Saya akan bawa saudara ke sini. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Tadi kita belajar, Tuhan bicara kepada Abraham, keturunanmu. Tuhan bicara kepada Hagar, oke, keturunanmu. Nah, perbedaannya di sini. Tolong firmannya. Pelan-pelan saya tuntun saudara. Gitu. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, ini bedanya. Kalau Hagar cuma 1 titik. Kalau Abraham besar. Gitu. Kenapa saudaraku? Kita akan tunggu esok.
Saudaraku, kenapa Abraham dengan Hagar itu berbeda? Gitu. Saya lanjutkan ini sedikit ya. Untuk yang ini besok saya akan bawakan. Kenapa Tuhan beri Abraham ini kok sampai segala bangsa, kalau Hagar ini enggak menjadi bangsa yang besar. Kalau Abraham menjadi berkat segala bangsa. Nah, beda jauh saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, ini kulitnya saya bacakan di sini ya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup. Kalau Hagar membentuk Ismail selesai. Kalau Abraham enggak, anak-anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan. Berarti Tuhan tetap nuntun anak-anak Abraham, kalau Hagar enggak. Itu sebabnya besok kita belajar. Gitu saudara. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham yang dijanjikannya kepadanya. Jadi janji Tuhan kepada Abraham sama Hagar ada bedanya. Yang psikis Sarai mandul. Dah cuma satu doang. Dia tidak melahirkan apa-apa, tidak dapat janji Tuhan apa-apa. Yang di sini Abraham itu menjadi berkat bagi segala bangsa. Kalau ini enggak, menjadi bangsa yang besar. Beda kan? Gitu. Lanjut. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalanlah ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah bersama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang kelima itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Coba saudara perhatikan, Hagar menerima pesan Tuhan, nurut. Tapi setelah itu dia menyelesaikan Ismail. Hagar tidak do something bersama Tuhan. Hagar tidak cerewet. Hagar terima berkat, nikmati berkat. Terima janji, selesai sudah.
Sarai dia mengintimidasi ini. Ya. Lihat, Abram, Hagai dan Sarai. Abram orang yang baik hati. Tiga pribadi ini berbeda banget. Tuhan tidak pernah salah menunjuk pemimpin. Tuhan tidak pernah salah menyatakan sesuatu. Kalau itu benar dari Tuhan. Pasti orang itu punya kelebihan. Kalau Tuhan menyertai seseorang dalam pelayanan. Hati-hati, jangan menganiaya orang yang diurapi Tuhan. Saudara kena. Gitu loh. Di dalam gereja banyak tipe Hagar. Yes, terima janji Tuhan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang di sebuah kota. Itu pelayanannya tiap hari. Itu kalau persekutuan atau gereja itu punya jemaat 50, 100 atau berapa. Itu setiap orang ngantri itu untuk didoakan tumpang tangan kepala nubuat. Jadi mesin dia. Menurut saya orang-orang ini adalah Hagar. Termasuk hamba Tuhannya. Jadi dia di rumah saudara Tuhan dia sampaikan. Bukan salah tapi karakter Hagar kadang-kadang sangat kuat di orang ini. Yaitu dia egois. Diberkati pakai berkat yang enggak pernah peduli dengan pelayanan. Yang pertama, Sarai menganiaya pelayanan. Kalau Abraham orangnya baik hati. Sodom mau dimusnahkan, dia berjuang. Sampai bayangin 50 sampai 10 kali dia tawar Tuhan. Sampai Tuhan pergi. Ternyata orang yang menjadi besar dan menjadi berkat bagi segala bangsa yang dijaga sampai anak-anaknya itu orang yang baik hati dan mau berjuang buat orang lain. Yang diperjuangkan siapa? Sodom Gomora. Yang jelas-jelas salah di hadapan Tuhan loh. Saya ulangi saudaraku. Ya, Sarah ini orang yang menganiaya nih Hagar ini. Ya, jadi dia memberikan sebuah tekanan psikis nih. Hagar lari gak kuat. Hagar ini nurut, balik. Sampai anaknya remaja baru dia pergi, diusir. Lalu Hagar ditempa sama Tuhan. Sarai mandul, gak dapat visi dari Tuhan. Hagar dapat visi, setelah itu dia kerjakan, tok. Untuk anaknya. Hati-hati. Kalau kamu sama Tuhan untuk dirimu, untuk keluargamu, ya tidak berbuat baik seperti Abraham yang berjuang untuk orang lain, yaitu orang Sodom Gomora, orang berdosa. Baru dipakai anaknya dijaga. Jadi berkat bagi segala bangsa dan anak keturunannya dijaga sama Tuhan. Lah inilah nilai hakiki kekristenan kasih pengampunan yang saya beritakan dari awal. Kalau cuma lihat salah, muridnya Tuhan Yesus itu enggak ada. Karena Tuhan Yesus ditangkap, semuanya lari. Bahkan ada seorang pemuda lari dengan telanjang. Coba bayangin. Yudas kalau dilihat dosanya, enggak mungkin dipilih. Yang dia jual Yesus. Kan Yesus maha tahu. Paulus enggak mungkin dipilih. Pembunuh, ngusir Markus, orangnya arogan, agak sombong, Petrus saja diinjek-injek mah dia. Engkong rohani diinjek-injek mah dia. Kurang ajar itu. Berani banget loh. Sama soko guru jemaat yang di Yerusalem, pusat yang besar pelayanan itu semua itu berpusat pada dia. Maka Paulus datang ke Yerusalem suruh Timotius, cukur kamu Timotius. Gitu. Kalau enggak kita dianiaya nanti, cukur aja ngalah deh. Cukur ya. Saya cukur udah selesai. Memberi laporan pelayanan. Datang ke Yerusalem. Tapi di Galatia datang melakukan perbuatan tak patut, dibantai sama Paulus. Munafik kamu, hei Simon. Buset. Ya kayak dia gitu. Preman. Stor. Gitu. Sama prosesnya. Orang berdosa. Gak bisa. Emang kira-kira kalau saya tol dia salah, ini pacarnya saudaraku. Ya. Kalau saya tol dia marah kan lucu. Kalau saya akrab sama dia kan lucu. Kalau dia marah. Gitu. Kalau saya akrab sama dia baru. Nah ini baru gak lucu saudaraku.
Ini baru gak lucu nih, ih bapak, gile, ganteng banget. Akai. Ya tak, itu baru gak lucu saudaraku, Sodom Gomora itu. Yang Sodom Gomora aja diperjuangkan sama Abraham. Sodom Gomora itu lesbi dan homoseksual. Bayangin saudaraku. Abraham perjuangkan mereka yang berdosa. Bayangin, sampai Allah bicara sama dia 9 kali ditawar. Ke-10 diluluskan sama Allah. Kalau 5 orang aja ya. Allah itu sabar, panjang sabar, besar kasih setianya. Yang tidak meluputkan hukuman dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi Allah itu melihat kebaikan manusia. Sehingga Yesus itu menjadi manusia untuk berbuat kasih. Kalau Allah itu ya kasih. Tapi Allah ingin memberi contoh melalui Yesus, melalui hamba-hambanya. Kalau orang salah dibela, itulah Abraham. Orang salah disingkirkan, itulah Sarai. Kalau Hagar orang egois dengan keuntungan diri sendiri. Datang pelayanan yang penting dapat duit. Gak peduli dengan pelayanan. Di sini gak ada saudaraku. Gak ada, di Kecipir gak ada. Di Sepat Piper Kru gak ada. Gak ada yang gak. Sehingga para pemimpin di sini, waduh dah ngomel terus. Gitu. Kenapa? Untuk menjaga pelayanan. Gitu. Nah, tingkat-tingkat kepedulian ini penting. Ternyata Hagar itu banyak loh di orang Kristen. Sarah itu kumpulan. Kalau Hagar itu pribadi. Kalau Abraham private sama Tuhan. Selalu Tuhan. Dan kalau dapat sesuatu dari Tuhan, selalu ingat sesamanya yang membutuhkan. Membutuhkan pertolongan, membutuhkan sentuhan, kasih, uluran tangan, mau mengerti, mau menerima. Gitu. Kalau lihat kesalahan enggak akan kita terima itu. Tapi karena ingin punya karakter Abraham, belajar menjadi Abraham, kita harus namanya penyertaan, pendampingan terhadap mereka yang kalah, mereka yang salah. Kan belum mati, kalau udah mati baru nanti diadili, belum mati dikasih kesempatan. Barangkali kita ini yang dipakai untuk pintu kesempatan mempertobatkan orang itu. Jangan ditinggal, jangan disalahkan, bahkan membuat sebuah kumpulan. Emang surat pembaca? Emang komen? Ya, banyak komentator tapi tidak melakukan yang baik. Coba bayangin, Abraham itu orang Sodom Gomora itu enggak ada hubungannya sama dia. Kalau ada 5 orang aja gimana? 9 kali dia itu ngomong. Orang yang berjuang untuk orang miskin. Orang yang berjuang mengangkat untuk, tanda kutip, bukan memusnahkan tetapi untuk membawa mereka pada kemenangan, entah keuangan, entah apa. Itu Abraham. Walaupun mereka masih berdosa, biarin. Saya mengenal pelayanan kasih yang dalam hal seperti Abraham, tanda kutip ya, kalau bahasa saya mungkin salah saat ini. Tapi saya yakin masih ini benar kok. Kasih yang sesungguhnya. Di mana kita bukan membawa orang berdosa bertobat lalu kita tinggalkan. Orang berdosa yang tidak bertobat kita bawa. Sampai bertobatnya tunggu Tuhan. Itulah Abraham. Dia tidak urusin orang bertobat, dia urusin Tuhan supaya jangan membunuh mereka. Jadi didoakan, dinasehatkan, diberi. Sebagai contoh saudaraku, hari ini anak saya itu apply tes di sebuah universitas yang cukup swasta itu yang cukup punya nilai yang
kualitasnya baik, jajaran atas untuk beberapa hal. Universitas ini bukan yang universitas yang terlalu lama, tetapi memang dididikan dari golongan orang-orang yang mampu, yang memang bagian akademisi, sehingga dia punya lulusan terbaik itu banyak. Dan anak saya itu ikut daftar, lalu tes, saudaraku. Yang pertama juga sama, gitu, termasuk ranking dunia untuk sekolahnya, gitu, yang dia masuk. Terus dapat yang namanya beasiswa, dianggap nilainya istimewa. Ini anak saya yang bungsu, saudaraku. Berita itu masuk hari ini, saya tuh pengen nangis, saudaraku. Tuhan, gak sia-sia aku menaungi yang miskin yang salah ini. Ternyata anak-anakku itu kau berikan terbaik Tuhan. Kalau anakmu nakal, gagal, kira-kira gimana? Kamu Abraham, Sarai atau Hagar? Aku tuh enggak pernah ngatur anak. Gak bisa, 28 tahun pelayananku tuh keliling terus. Aku cuma ngatur tuh Yosua itu sampai SD lah. Dimandi segala yang pelayananku masih awal dibentuk Tuhan. Setelah itu go aku ini. Bahkan belakangan jarang pulang, bahkan sampai pernah tinggal Palangka 2 tahun. Apalagi Yeremia, gendong aja itu waktu kecil cuma sampai 3 bulan. Setelah itu, Pi anterin aku sekolah, Pi dan papi sekolah. Gak bisa deh, Papi. Pernah sekali Yeremia itu begini saudaraku. Penjaganya, kakaknya, yaitu anak angkat kami, itu cerita, telepon ke istri saya. Jam 3:30 pagi subuh kan waktu dia masih SD itu, TK sampai SD dia tuh tidur sama kakaknya, karena kakaknya yang ngerawat. 3:30 pagi dia bangun, dia duduk bangun, dia teriak, Papi, Mami, aku kangen sama Papi. Gitu saudaraku, coba bayangin. Itu saya dikasih tato, hancur hati saya. Ada sebuah guilty feeling. Aku tidak meratas nih anak. Sehingga hubungan kami itu benar-benar susah. Gitu. Sehingga saya selalu berusaha memahami mereka dulu. Jadi ngomong cuma sedikit. Tapi gak pernah itu mengendorkan saya untuk ngendon dengan keluarga lalu membatalkan semua pelayanan yang di luar. Gak ada itu, tetap saya jalan. Hati yang menyembah. Abraham memikirkan orang lain. Dan setahu saya, seingat saya, yang saya layani, yang mau jadi murid, mau jadi jemaat atau apapun, kalau orang itu baik-baik, gak pernah dikasih ke saya sama Tuhan. Orang yang rusak, orang yang pecah, masa lalunya hancur, keluarga yang mau cerai, suami istri, anak yang berandalan, gak ada yang benar. Masuk terus, orang berhasil punya duit, terus hidupnya itu baik, lalu hubungan semuanya baik, gak ada dikasih ke saya. Semuanya barang pecah dan belah, udah pecah belah lagi. Dirawat satu-satu sama aku. Hari ini aku mendapat kabar. Jujur kalau Yosua memang sekolah itu dia ternama di sekolahnya. Oh, kamu adiknya Yosua? Wis. Yosua itu punya profil yang bagus terbangun. Kalau Yeri ini anaknya agak enggak terlalu nampil di sekolah dia. Gitu. Jadi semua ranking, cuman dia lebih main, ngopi, lebih ke teman-teman lah. Enggak lebih ke kegiatan sekolah, enggak dia. Malas ya gitu. Tapi dia dapat beasiswa karena mendapat nilai lulusan tes istimewa. Coba bayangin. Saya seorang ayah yang gak pernah mendamping, gak pernah ngajar, doa bersama gak pernah. Apalagi namanya altar keluarga, doa itu gak ada. Gak pernah ada dalam hidup saya. 24 jam untuk pelayanan, 28 tahun. Tanya istri saya baru tahu, bagaimana kalau saya sama Tuhan. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan akan memberikan upah. Itu benar saudaraku. Saya dengar kabar itu, ya Allah, dapat lagi nih beasiswa anakku ini. Sekali lagi bukan beasiswanya, kok pinter-pinter ya. Setiap hari itu
bisa diketahui kegiatannya itu yang benar. Gitu loh. Bapaknya nggak pernah ada, pulang 3 hari pergi. Pergi ke Bali seminggu pergi, pokoknya susah. Ketemu saya itu susah, saudara. Tapi memang betul-betul saya berkorban untuk Injil itu dari awal memang. Nah, di situ itu kalau ditanya, wih, karena kamu dapat duit gede, iya dah sekarang awalnya gimana? Iya orang-orang hebat yang kamu ajarin, yang mana yang hebat? Coba tunjuk satu aja yang hebat. Gak ada. Semua barang pecah dan barang belah. Yang masuk penuh hutang, sekarang kok uangnya udah foya-foya kemana-mana. Yang masuk yang gak bisa makan aja gak bisa. Yang gak punya kerja banyak. Yang suami istri sampai kalau berkelahi lempar TV. Wah, yang masa lalunya semuanya amburadul. Wih, gila, hitam pekat semuanya. Melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, hidup yang diberkati, dipulihkan. Loh, saya aja di mana? Nggak ada. Saya nggak ada. Saya ada di Kecibir. Bersama cuma beberapa orang, apalagi kalau Jesus Call. 5 orang mungkin atau 6 orang kita. Itu aja. Tapi jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Abraham sendiri memperjuangkan orang-orang Sodom dan Gomora. Abraham berjuang 9 kali nawar Allah, gak pernah surut. Hagar berjuang untuk yang namanya menderita, untuk visi dia. Kalau Abraham enggak, berjuang untuk menyelamatkan orang. Sarai berjuang untuk keluarganya. Beda saudaraku, pemakaian berbeda, berkat berbeda, bahkan untuk anak, cucu dan keturunan berbeda. Sehingga dalam keluarga Abraham dan Sarai, yang membawa berkat itu Abraham bukan Sarai. Sarai mandul, gak ada pelayanan Sarai ini. Abraham ini menyelamatkan yang namanya Sodom dan Gomora, dia berusaha banget. Ini orang baik hatinya. Menyelamatkan orang-orang berdosa. Enggak, orang berdosa itu terus akhirnya ya sudah begini. Kalau dengerin berdosa kira-kira agak susah sih saya. Yang mana yang tidak berdosa maksudku gitu loh. Oh langsung wajahnya wih tampan cantik semua gitu. Di sini barang pecah dan belah. Juga engkau yang di sana, apa kau merasa barang pecah dan belah? Permasalahannya kenapa saya lakukan itu? Kenapa Abraham lakukan itu? Kalau saya memang asalnya barang pecah dan belah. Sehingga ketika Tuhan berikan anak saya ini kuliah, itu nanti dia dapat lulusan dua lulusan. Yang pertama digital business dan yang kedua informatika. Nanti pada tahun ketiga anak saya kan kuliah di Jakarta, bukan di Bandung. Di pusat sekolah ini ya di Jakarta. Jadi itu jadwalnya untuk dia bagian teknik informatika atau hardware atau gimana? Saya nggak ngerti itu. Pokoknya jadi dia dapat ijazah itu sama dapat ijazah yang S1-nya di digital business. Permasalahan bukan itu, saya nggak ngerti. Tapi coba bayangin, saya ini kan S2. Sekolah bawa satu buku taruh di sini. Udah selesai. Buka, nggak ada tulisannya. Halaman putih semua. Gitu loh. 4 sekolah, ijazah S2, SD, SMP. TK kan T, ya jadi tidak usah dihitung lah, S2, SD, SMP. Kelar saya. Dikasih anak-anak yang menjadi tanda kutip terbaik. Gitu. Kenapa? Karena di jalan selalu bela yang berdosa. Karena yang masuk sini enggak ada yang enggak berdosa kok. Seumur hidup saya yang saya layani pasti orang berdosa.
Halo, lawang saya kawinin aja orang berdosa, gimana? Ya karena belum kenal Tuhan. Sudah menikah pun kami masih berdosa, ya udah toh. Gitu loh. Nah, saya akan tutup dengan iman, saudaraku, karena Abraham bicara iman. Iman Abraham itu berbuat. Dia dapat firman untuk keluar dari Ur Kaldim, jadikan bangsa yang besar, dia keluar. Itu ternyata melahirkan iman yang kita dapati Sodom Gomora. Karakter Abraham itu males rada saenake dhewe. Malesnya gini, ya udah suka-sukamu. Mau, yaudah sini bawa Agar. Enggak mau, ambil. Agak nurut orangnya. Gitu loh. Tapi kalau berhadapan sama Tuhan keras banget. Ya, nanti kita belajar Abraham tuh beberapa karakter yang Abraham tuh keras orangnya, nggak bisa ditawar. Nah, kalau sama Tuhan dia tuh kekeh. Gitu. Makanya kenapa Abraham diberkati? Karena berjuang untuk orang lain. Salah satu memberi dan sebagainya. Lalu Sarai. Sarai ini orang yang masih saudara sama Abraham, menikah dengan Abraham. Ayah Abraham ini kaya, tapi disuruh Tuhan dia keluar. Dan akhirnya menjadi miskin, sampai dijual ke Fir'aun sama seorang raja, karena kelaparan di Timur Tengah. Terus Sarah ini dijual, manut aja sama suami. Bagus Sarah itu, kayaknya setia sama suami. Tapi coba dengan Raja Fir'aun, gak setia dia. Gak fight. Apa? Aku suruh menemani main tampar. Tampar gile lu. Main tampar aja di perempuan. Emang kipas mesti tampar. Gitu. Nah, ikut aja. Baik. Tapi lihat moralnya. Selalu ambil untung untuk dirinya dan keluarganya. Itu Sarai. Hagar punya iman, ikut tuanya orang Mesir, punya dewa Mesir, punya iman, dikawin sama Abraham. Lalu Allah bicara, pasti punya iman toh, mengakui Allahnya Abraham bicara akan terjadi. Dia ikuti nih, gitu. Dan dia berjuang dan visinya. Semua beriman, semua di gereja, semua melayani. Tapi satu hal, siapa yang mau berjuang untuk orang lain? Yang kedua, siapa yang memperjuangkan orang berdosa? Nggak ada. Hari ini, pagi itu saya chatting. Gitu, sama teman dekat nih, chatting. Tolong minta penjelasan bagaimana Bapak itu di inner healing, dipeluk. Saya cuma bilang, kebetulan aja ada si Naya. Yang ngurusin waktu saya sakit. Nanda belum ada, semua belum ada. Gitu. Jadi ketika saya menggigil, gitu, keadaan itu sudah bahasaku drop, mental drop, psikologi drop, semua drop, betul-betul no hope. Saya belum dapat jawaban Tuhan, saya dapat jawaban Tuhan itu hari ini. Belum. Saya sakit karena itu, saya stres berat, gitu loh. Semuanya kayak, saya bicara dengan rekan pelayanan saya bilang gini loh. Semua itu buntu gak ada jalan. Kita dikepung menjadi sebuah satu lingkaran kecil yang gak bisa gerak aku. Habis kita sudah. Betul-betul dihabisin aku ini. Ya sudah. Gitu. Aku berjuang. Tanya. Tapi drop. Lalu mulai mulut sakit dan sebagainya. Dan badan saya panas menggigil. Saya pikir flu. Hari Senin kan di sini saya menggigil. Pulang ya. Nah kemarin tuh Selasa, itu drop banget, badan saya itu demam. Akhirnya satu titik saya itu udah nggak ingat saya ini, bukan nggak ingat, sudah nggak mau tahu saya ini siapa. Kayak, yuk tanganmu kalau punya kasih, aku pengen disentuh sama tanganmu. Sama-sama dengan gini saudaraku, ini nih. Ini anak ini pernah bersaksi.
tahu nggak Bapak? Dulu sama saya nggak akrab dia, masih baru. Paling nggak banyak bicara, dia ada nggak ada suara, nggak ada suara dia ini. Dia ada nggak ada suara dia anak, memang nggak pernah bersuara. Tapi kalau sekali saya lewat tuh saya sering jaman anak gini, pegang anak gini. Nih, atau pegang tangannya si A, si B gitu. Ih, panu nular. Semua kadang saya pegangin gitu ya dan sebagainya. Nah, dia bilang gini, tahu nggak Bapak? Ketika Bapak pegang saya gitu tuh rasa kayak gimana terangsang. Birahi. Dia merasa ingat papahnya. Karena papahnya meninggal, saudaraku. Dia ingat papahnya, dia nangis sama saya. Gitu, padahal GR ya, padahal aku ini gak ada apa-apa loh sama kamu. Tapi ada sih pandangan pertama waktu itu kayak gimana gitu kamu itu. Gitu saudaraku. Terus ada satu lagi saya jemput, ini rekan pelayanan di bandara nih. Keluar nih, saya jemput toh, saya tunggu sama anak-anak duduk. Datang lari ke saya, Bapak dipeluk habis. Kurang lebih setengah jam lebih. Nangis di pundak saya. Dipeluk perempuan, memeluk saya betul memeluk erat. Nah. Gitu. Saya juga kaget. Gitu loh. Sampai dia selesai nangis. Terus saya tanya, kenapa? Gak tahu, pokoknya sedih. Aku ingin meluk Bapak. Gitu. Nah, hal ini diperkarakan saudaraku. Gitu loh. Menurut saya ABCD itu nggak layak, nggak boleh. Gimana kalau dengan ini panjang lebar, saudara. Dan saya jawab sampai beliaunya ini bisa menerima. Saya bilang ya apa adanya, seperti itu. Makanya sebuah kegerakan kalau untuk orang berdosa itu pakemnya beda, imannya beda. Bagi mungkin beberapa tempat ketika saya bicara tentang kamu birahi aku ya, bercanda jangan gitu sebagai pastor. Oh sama laki ini dipandang orang gimana nih, kan gitu. Beda. Sedang ada beberapa teman ini yang dari kalangan luar bukan kalangan gereja. Duduk begini saya enggak apa-apa, bahkan perlu gini loh. Loh itu benar, kami pergi ada yang ini gini, enggak ada masalah. Ngomong gitu tampar kamu itu enggak ada masalah. Saya juga heran, pergi berdua bawa mobil. Tapi kalau pakem saya yang lama memang begitu, nggak boleh. Tapi ketika saya memasuki sebuah area yang baru, nah ini menjadi sebuah dilema saudaraku. Sehingga akhirnya saya ingin meletakkan iman saya, ingin direvisi Tuhan, sehingga saya minta rehat. Gitu. Kalau tidak terevisi maka saya ini aja deh, pensiun deh. Karena saya bingung. Gitu. Ini ringan-ringan saya bicara karena saya akan tutup dengan iman. Iman saya sedang ngambang. Tetapi hari ini Tuhan bicara bahwa anak cucumu, nah kamu harus tetap seperti Abraham. Gitu. Nah ini akan saya lanjutkan. Besok kita akan bicara lagi untuk mengenal dan mengerti bagaimana Abraham, Sarai dan Hagar. Besok kita akan pelajari Hagar ketika diusir salah satunya saudaraku. Apa sih yang Allah kerjakan dan Hagar itu bagaimana? Tuhan Yesus berkati.